Selamat datang di channel Top Anime, di mana gue akan membicarakan seputar dunia anime. Tapi sebelum itu, intro dulu. Oke, kali ini gue akan mereview anime Anohana. Anime yang tayang di tahun 2011 ini bergenre fiksi coming of age. Banyak yang bilang kalau anime ini itu diambil dari kisah nyata dari pembuatnya, yaitu Mari Okada. Anime ini juga sudah dibuatkan versi live actionnya di tahun 2014. Dan jujur aja, ini salah satu anime yang bikin gua nangis. Selain Shigatsu wa Kimi no Uso, ditangani oleh studio yang sama dengan anime Sword Art Online, sudah tidak diragukan lagi bahwa gambarnya akan sangat ciamik. Namun sayangnya anime ini hanya 11 episode, tapi bisa lah buat nemenin kalian malam minggu. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Mengisahkan seorang anak muda bernama Jintan yang merupakan seorang hikikomori. Buat yang nggak tahu hikikomori itu apa, yaitu adalah seorang yang tidak mempunyai kehidupan, atau bahasa kitanya itu orang yang no life. Masa kecil Jintan terbilang sangat bahagia karena mempunyai 5 orang sahabat yang bernama Popo, Menma, Anaru, Yukiatsu, dan Suruko. Mereka membentuk sebuah kelompok yang bernama Super Peace Buster. Mereka bermain setiap hari seperti bocah pada umumnya. Sampai suatu hari mereka berkumpul di sebuah gubuk tengah hutan. Di sana mereka membicarakan tentang Jintan yang menyukai Menma. Si Anaru ini menanyakan ke Jintan, apakah kau menyukai Menma? Jintan yang ditanya seperti itu ya merasa gengsi. Jadi dia langsung pergi sambil berkata, siapa juga yang menyukai wanita jelek seperti dia? Melihat Jintan pergi, Menma langsung mengejarnya. Dan di momen itu terjadi hal yang sangat menyedihkan. Menma terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan Menma seketika meninggal di tempat. Teman-teman yang melihat itu hanya bisa menangis di atas jurang. Beranjak dewasa, Menma dan teman-temannya sangat terpukul dengan kejadian itu. Seperti Anaru yang menyesal karena telah menanyakan hal itu. Yukiatsu yang mengutarakan perasaannya ke Menma, tapi ditolak oleh Menma. Popo yang menyesal karena ketika Menma jatuh, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Suruko yang menyukai Yukiatsu, tapi dia melihat Yukiatsu mengutarakan perasaannya ke Menma. Tapi di antara itu semua, Jintanlah yang sangat terpukul karena telah membohongi perasaannya dan lari dari situasi itu. Sebab itulah dia menjadi seorang hikikomori. Oleh karena itu, mereka berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing. Sampai suatu hari, Jintan melihat arwah Menma dan Menma berkata, aku ingin permohonanku terkabul. Sementara dia tidak tahu permohonannya apa. Tapi satu hal yang pasti, permohonan Menma bisa terkabulkan kalau seluruh anggota Super Peace Buster berkumpul. Satu persatu Menma bertemu dengan teman-temannya dan bersenang-senang bersama. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan buku harian Menma dan membaca keinginan Menma yang ingin menempelkan surat di roket kembang api lalu mengirimnya ke Tuhan. Namun membuat roket butuh uang yang sangat banyak. Jadi Jintan dan teman-temannya berjuang keras untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sampai pada akhirnya roket kembang api pun meluncur. Namun ternyata Menma masih belum menghilang. Itu yang membuat teman-temannya sangat bingung. Tapi itu membuat mereka berkumpul dan mengungkapkan perasaan isi hati mereka yang bersalah karena kejadian di masa lalu itu. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk meminta maaf secara langsung kepada Menma. Namun sampainya di markas, ternyata Menma menghilang. Jintan yang bisa melihat Menma ternyata tiba-tiba tidak bisa melihat Menma. Namun hanya suara Menma saja yang bisa didengar oleh Jintan. Menma berkata, aku sedang bermain petak umpet. Jintan memberitahu ke teman-temannya kalau Menma sedang bermain petak umpet. Seketika mereka langsung mencari Menma sampai pagi buta. Mereka akhirnya menemukan Menma dan di saat itulah mereka mengungkapkan semua isi hati mereka
kepada Menma dan sekaligus mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada Menma. Menma pun melihat itu semua hanya bisa menangis bahagia melihat teman-teman sudah bisa berkumpul kembali. Tamat. Bagaimana? Sangat menyedihkan sekali bukan anime ini? Ditambah dengan musik yang sangat menyentuh, membuat penonton yang menonton anime ini ikut sedih. Bahkan gua aja nangis. Kalian harus nonton anime ini. Ya walaupun sudah ketinggalan sih, tapi masih worth it lah. Karena anime ini mengajarkan persahabatan, percintaan, rasa kepercayaan, dan rasa kehilangan. Dan anime ini bebas dari adegan yang sangat-sangat tidak pantas. Dan skor yang gua kasih untuk anime ini adalah 10 poin. Seperti itu saja review kali ini. Buat kalian, tulis di komentar bawah anime apa yang harus gua review selanjutnya. Gua Taufani, udahan dulu. Nih ya, nih gua nih lihat nih skrip gua nih tuh. Skrip gua tuh. Bahkan gua aja harus nonton ulang lagi. Jadi gua nangis udah 3 kali nonton anime itu. Gila nggak lu? Makanya subscribe.